video kali ini aku bakal main Obi sambil ceritain pengalaman horor aku. Jadi di video pertama ini aku bakal cerita horor di saat aku pertama main Roblox. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja ya guys. Apa kalian mau tahu kan apa yang terjadi sekarang? Mari kita let's go. Oh iya, sebelum aku mulai ke video play ini, aku bakal kasih tahu nama mapnya dulu. Nama mapnya adalah Escape the Theme Park OB. Oke, langsung saja kita mulai ya guys. Let's go. Oke, let's go. Oke, jadi di ceritaku pengalaman aku kali ini, aku bakal ceritain pengalaman horor aku yang pertama kali. Oke, jadi pada malam saat aku kalau nggak salah masih kelas 1 gitu, aku ceritanya sedang jalan dengan paman dan mama aku. Jadi di cerita ini aku bakal aku ceritain dari awal pengalaman itu ya, maaf gitu. Oke, jadi lanjut, gugup. Jadi saat aku lagi di jalan, cuacanya lagi malam dan juga hujan ya guys. Di situ belum terjadi apa-apa. Sorry, gugup lagi guys. Sumpah gugup banget karena masih pertama banget main Roblox, jadi kediam gitu. Oke, lanjut. Saat itu di jalan motor kami itu sudah sangat aneh. Mama aku tanyalah ke om aku, motor ini kenapa bunyi-bunyi? Om aku pun menakiti aku dengan bilang kita diikuti oleh makhluk gitu. Jadi aku pun mulai takut kan, karena suasana aku juga masih kecil. Saat itu. Aku pun diamin aja. Dan beberapa menit kemudian aku pun sampai di dekat lorong rumah aku. Dan karena cuacanya lagi hujan, aku pun tidak berpikir apa-apa. Dan tiba-tiba aku melihat kayak ada orang om-om gitu, tinggi besar ya guys, tinggi besar banget. Dan dia kayak lagi ngetok pintu. Gak tahu pintu kayak toko gitu, kayak kalau nggak salah. Tapi yang herannya hujannya itu kayak menutupi gitu loh. Aku pun kayak menanyakan gitu buat om, kenapa di situ? Tapi om itu tidak ada pergerakan ataupun menjawab sedikit pun pertanyaan aku itu. Dan aku pun diamin aja sampai masuk ke lorong rumah. Keesokan harinya aku pun cerita ke teman aku tentang pengalaman aku ini. Dia pun bilang mungkin cuma halusinasi. Ya udah, aku anggap itu halusinasi ya guys. Habis itu kami pun bermain dan kami menemukan sebuah bedak bayi gitu, tau lah ya, bedak baby. Dan kami pun punya rencana guys, karena kami bermain-main akan bedak itu. Dan rencana kami itu, teman aku itu yang punya rencana, dan dia bilang bagaimana kalau kita nakutin orang tua kita saat malam hari nanti. Aku nakutin mamanya dan dia nakutin mama aku. Dan situ aku pun mengiyakan aja ya kan, gara-gara aku pikir nggak mungkin lah ya dia datang malam-malam. Aku pun langsung setuju aja. Dan malam pun tiba. Di situ aku masih di rumah karena cuacanya tuh hujan dan juga mati lampu. Jadi aku itu biasa aja guys. Habis itu aku biasa aja. Dan tiba-tiba ada suara gitu. Suaranya kayak perempuan begini, ada suaranya.
itu datang untuk beneran buat rencananya itu. Ya aku pun biasa aja. Pas lama-lama aku panggil tuh nama teman aku kan, dan nggak ada jawaban sama sekali. Dan aku tuh pikir, oke, ini sudah aslinya, sudah asli dari, ya itulah guys, kalian tau lah. Di situ aku udah takut banget, pokoknya aku udah takut banget. Saat itu aku diamin kan sambil baca doa, dan disitu pun aku dekat pintu guys, suaranya itu dekat pintu banget. Aku baring pas dekat pintu, dan disitu pun dekat pintu itu aku pun cuman diam dan tidak berkata apa-apa karena saking takutnya guys. Dan aku pun mulai panik. Ya itu aku udah mulai panik, jujur itu aku mulai panik dan takut banget. Di situ aku pun tidur. Keesokan paginya aku langsung bercerita ke teman aku itu soal tadi malam apa yang aku dengar. Aku kira itu dia. Aku pun tanya sama dia, kamu kemarin ke rumah aku ya, karena untuk melakukan rencana kita. Dan dia bilang enggak, dia enggak datang semalam. Dia enggak datang semalam. Dan aku pikir lah, suara tadi malam itu apa? Aku bilang ke dia kan, dan dia bilang suara. Dan aku bilang suara iyo, kayak suara perempuan gitu. Dan dia pun bilang aku juga mendengar hal yang sama semalam. Aku pun mendengar hal yang sama semalam. Dan aku pikir, kok bisa sama? Apa saja karena kita dengar suara kayak gitu, atau memang itu beneran sosok guys? Aku pun dan dia bingung, dan karena bicara aku dan teman aku bilang, aku kira itu kamu yang datang semalam. Dan aku pun jawab balik, aku kira juga itu kamu karena kamu kan yang buat rencana itu. Nah di situ aku udah panik banget, dah takut, dah kami berdua pokoknya dah takut di situ. Dan itu pun setelah kami berapa minggu kemudian, kami pun cuma bermain aja dan sekalian melupakan kejadian itu. Dan beberapa bulan pun berlalu, aku pun pindah ke rumah lama aku yang dulu, pokoknya yang dulu. Dan aku pun mulai hidup normal lagi, nggak ada kejadian-kejadian gitu yang aneh. Pokoknya beberapa tahun pun berlalu, dan keluarga aku memutuskan untuk pindah lagi untuk ketiga kalinya. Aku pun mengiyakan karena tidak mungkin kan aku menolak permintaan orang tua aku kan. Dan jadi di situ tuh pas suasana malam lagi, kami pas udah tahu kenapa kejadian aku tuh, ya tahu sih pasti malam-malam pasti tempatnya mereka keluar. Tapi keluargaku pas banget malam dengan kakak aku dan juga istrinya ya. Dan di itu pun kami pergi dulu karena kami naik mobil pengangkat barang gitu, untuk mengangkat barang kami dari mobil. Dan orang tua kami di situ belum ikut guys, karena mereka masih membersihkan barang. Katanya orang tua aku tuh bilang besok pagi kami nyusul ke sana untuk membereskan barang lah ya, pokoknya intinya gitu. Aku bingung juga, aku lupa soalnya. Dan di situ aku pun ikut abang aku kan, abang dan juga istrinya itu. Di jalan masih biasa-biasa saja, nggak jadi apa-apa gitu. Tapi pas beberapa menit itu kan aku dan abang aku lagi bercanda-canda tuh kan, lewati hutan atau karet gitu, pokoknya antara hutan dan karet gitulah, sama aja ya. Dan di situ aku udah main-main dengan abang aku, pokoknya bercanda-canda lah. Habis bercanda itu, aku kan pencinta hewan nih kan, abang aku tuh suka ngejailin aku, bilang gini, lihat itu ada kelinci besar.
Nah di situ aku pun sontak balik badan ke pohon. Dan situ aku pertama nggak lihat apa-apa. Setelah melihat ke satu pohon, aku lihat kayak ada cewek di pohon itu guys. Rambutnya panjang terus pakai baju putih. Terus aku kan takut tuh kan. Sontak aku pun langsung pikir, cewek itu siapa? Tidak mungkin kan ada cewek di pohon yang nggak jelas juga. Ngapain ada cewek di pohon? Nah di situ aku pun langsung takut dan langsung berpura-pura tidur. Abang aku pun mengajak aku bicara, tapi dia melihatku dan bilang dia sudah tidur. Dan kami pun sampai ke rumah teman mama dulu, menginap di situ dulu sementara sampai mama datang. Kalau udah malam juga kan. Dan keesokan paginya pun antara siang lah ya, mama aku itu datang dengan papa membawa barang. Dan kami pun memberes itu guys, memberes-beres barang dan sekalian memberes juga barang-barang yang mau dicuci. Nah, boneka-boneka aku ada semua mau dicuci kan. Nah kami pun mencuci boneka, tapi aku nggak tahu, nggak ada yang aneh kan. Kami pun mencuci boneka, semua boneka aku ada ya, pokoknya banyak dari situ. Aku bingung juga ada berapa. Dan habis itu aku udah bantuin kan. Aku nggak tahu ada satu boneka yang belum kecuci karena saking banyaknya kan mungkin jatuh kan di belakang lemari gitu. Nah aku pun di situ biasa aja. Dan pas malamnya itu aku pun lagi tidur, pas kamar aku tuh dekat tembok gitu. Dan aku tiba-tiba dengar kayak gini, kayak ada cewek nangis. Bayang nggak tuh cewek nangis? Aku pun sontak kaget, tiba-tiba ada suara cewek nangis. Itu suara siapa? Aku pun pikir mungkin tetangga itu yang nangis, anaknya kan ada cewek. Dan aku juga pikir mungkin juga keponakan aku, anak dari abang aku kan. Dan di situ aku udah panik kan, aku baca doa dekat dinding yang ada suara itu. Sontak lama-lama menghilang, saking lama saking kecil dan lama-lamanya menghilang. Dan di situ pun aku kaget kan, itu suara siapa? Aku situ pun berpikir keras banget, itu suara siapa? Itu siapa? Akhirnya paginya aku memutuskan untuk memberanikan diri bertanya ke abang aku. Aku bilang, Kak, tadi malam anak kakak nangis ya? Terus dia bilang, tidak, dia tadi malam tidur nyenyak, katanya abang aku. Dan aku pun kaget dan campur takut ya. Dan aku pikir, itu siapa suara tadi malam? Pokoknya aku udah campur takut banget di situ. Aku udah pikir gini, itu siapa? Perempuan itu siapa? Tidak mungkin kan ada cewek nangis malam-malam ya, kemungkinan ada bayi sih. Tapi aku gak pikir sampai ke situ loh. Aku pikirnya gini, mungkin juga mungkin orang tetangga aku atau siapa. Nah aku pun main ke rumah tetangga aku. Ada teman aku anaknya cewek kan, aku sering temenin tuh. Dan aku tanya sama dia, tadi malam kamu nangis? Dan dia bilang, tidak, tadi malam saya tidak nangis. Aku pun situ takut dong. Aku pikir astagfirullah. Terus yang tadi malam nangis itu siapa? Yang di samping dinding aku tuh siapa yang nangis? Di situ aku udah panik banget dah. Pokoknya ada suasana panik banget. Aku pikir kayak gini, astagfirullahaladzim. Terus itu siapa? Kan dia punya sepupu kan, sementara dia nginap. Aku tanya lagi, betul tidak adik dari ini, adik dari teman aku ini beneran gak nangis semalam? Dan dia bilang begini, kagak, dia tidak nangis tadi malam. Aku pun tanya-tanya terus dan dia bilang kagak dan kagak. Aku situ pikir, lah terus yang nangis yang tadi malam itu siapa? Ya aku diam kan.
Dan terus aku begini, diamin aja kali ya. Oke guys, cuman segitu aja cerita aku. Maaf banget obinya ini nggak sampai habis. Sumpah, obinya ini nggak sampai tamat, maaf banget. Obinya nggak sampai selesai. Tapi cerita aku cuma sampai segitu juga. Oh ya, tambahan bonus, aku juga punya satu. Setelah itu ada acara maulid. Acara maulid, aku berbicara dengan lancar kan di masjid. Terus mama aku bilang, kalau pulang pergi ke rumah om kamu. Ya aku pergilah. Tapi aku pas mau pindah ke rumahnya itu aku pikir kayak gini, buat apa aku pergi, kan rumah aku juga nggak terlalu jauh, pas dekat pemotongan gitu. Jadi aku pun memutuskan untuk pulang sendiri. Tapi aku takut situ ada orang bawa kadang anaknya terus lewat rumahku kayak gitu. Aku pun situ cuma berpikir, mungkin gak apa-apa kali ya beranikan diri. Ya aku pun jalan selangkah, tau gak selangkah, karena saking takutnya aku pun jalan tuh selangkah. Saking selangkahnya itu aku jalan, dan aku bilang, mungkin tidak apa-apa ya. Nah terus aku pun ikut jalan sampai dekat kayak pemotongan sapi kayak gitu. Aku dengar suara kayak gini lagi, seperti di apa yang aku lihat, seperti suara-suara yang dulu. Aku pun panik kan, dah hati duk pokoknya, dah duk banget. Di situ aku udah duk banget dan pikir campur aduk banget. Aku bilang, mungkin cuman halusinasi aku aja. Nah di situ aku udah takut banget. Pokoknya pikiran aku situ campur aduk. Di situ campur aduk banget lah pikiran di situ, campur aduk. Pokoknya campur aduk banget. Di situ. Sorry guys, ada gangguan. Orang cerita ada gangguan guys, sorry. I'm so sorry guys. Oke, fokus. Oke, saya mana tadi? Oh ya. Di situ aku udah panik banget pokoknya. Sorry suara aku bosarin, soalnya ada nenek aku gangguan. Biasalah gangguan. Berdosa banget. Oke, jadi di situ aku udah pikir lagi kan, itu suara siapa? Kok ada cewek di dekat pemotongan sapi? Tidak mungkin kan guys, ada orang malam-malam di pemotongan sapi. Ngapain? Apa cewek? Nah, aku pikir mungkin orang nakutin. Di situ aku udah panik, pokoknya panik campur aduk. Pokoknya udah panik gitu. Aku pikir kayak gini, itu siapa? Astagfirullah, ada aja dah nih yang buat nakut-nakutin. Aku udah pikir, dah mungkin hanya perasaan aku aja kayak gitu. Nah terus aku pun baru maju selangkah lagi. Dan habis itu aku pun nggak tahu lagi harus ngapain. Aku pun langsung lari. Saking takutnya aku lari.
abis lari itu dah aku nggak tahu mau pikir apa-apa lagi. Pokoknya aku lari sekencang mungkin. Aku nggak tahu aku mau kemana. Ya aku pun memutuskan ke rumah om aku, sepupu aku lah ya. Aku memutuskan ke rumah sepupu aku untuk mengeredahkan dan meninggalkan apapun yang ini guys, aku ngegas. Sorry kalau banyak gangguan suara guys, ini mau jadi horor lah jadi ngegas. Pokoknya kayak gitu. Pokoknya banyak banget kejadian aku. Sampai sekarang aku tuh ingat banget kejadian itu, apalagi yang tentang om itu yang dia ngetok pintu ya. Aku lupa orang itu yang aku bilang ke om itu, dia kayak ngetok pintu ya guys, tapi nggak ada reaksi ataupun apapun kayak gitulah. Nah habis itu aku pun mulai aku pun mulai mikir ya suara-suara itu. Nah alhamdulillah banget, berapa menit kemudian mama aku datang jemput aku dari rumah om aku. Di situ aku pun sudah lega kan. Pas lewat pemotongan aku pun masih fokus. Aku masih fokus ngeliat pemotongan itu dan inti baik siap, jangan ada orang usil yang mau nakutin aku. Jujur lalu itu aku itu suka banget guys nonton film-film horor gitu. Semenjak lihat kayak ada cewek di pohon itu aku jadi penakut sampai SMP lah. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Alhamdulillah udah enggak. Ini aku ngapain ya? Kok lewatin lembah, Oke guys, ceritaku sampai segitu aja. Oke, aku coba dulu ya guys, tergantung memo aku ini. Aku coba dulu untuk nyelesain hobi ini. Jadi nanti kita closing kalau misalnya aku bisa nyelesain. Ini aja aku bingung cara nyelesainnya kemana, itu panjang banget sampai situ. Ya udahlah guys, kita turun aja kali ya. Jatuh. Oke, jadi ceritaku tuh segitu aja. Kagak ada yang menarik. Ya. Oh, dia berpikir aku ngerti. Tapi aku udah coba. Dikasih kayak gini loh. Tuh, aku udah coba. Ini memang keputar, tapi ini tuh nggak bisa guys. Oke, maaf, hobi kali ini aku nggak bisa selesain, sampai sini aja. Terima kasih banget dan maaf banget banyak banget suara-suara yang kalian dengar. Kayaknya aku tuh kalau bikin konten rumah aku tuh rame guys, makanya aku masih ragu bikin konten Roblox. Nah kalau kalian punya cerita horor yang aku mau ceritain, bisa komen ya, nanti akan kulihat dan aku pilih. Nggak semuanya sih, dan bagusnya aku setiap malam apa ya guys, malam Jumat kah atau apa, tapi bagus malam Jumat ya guys. Oke, segitu dulu ya guys, maaf banget kurang menarik ataupun banyak gangguan suara-suara gitu, soalnya di rumahku tuh sering rame ya. Maaf banget ada suara-suara kayak gitu. Oh ya, aku mau bilang ini makasih banget yang udah subscribe channel aku. Maaf banget jika di sini banyak kesalahan ataupun yang kalian kurang mengerti, maaf banget. Oke, sampai nanti guys. Assalamualaikum. See you in the next video. Bye bye. Bye bye guys.